Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas berbagai hal tentang badan peradilan tertinggi di Soul Society, yaitu Central 46. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Seperti kita tahu, Central 46 adalah lembaga peradilan tertinggi yang ada di Soul Society. Mereka terdiri dari 40 orang bijak yang dikumpulkan dari seluruh Soul Society bersama 6 orang hakim, yang mana tugasnya yaitu mengadili semua kejahatan para penduduk Soul Society termasuk Shinigami. Selain mengadili, Central 46 juga berwenang memberlakukan suatu aturan. Aturan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Siapapun yang melanggarnya, maka mereka tidak akan segan untuk memberikannya hukuman seperti hukuman pengasingan, penahanan penjara, penyegelan, atau bahkan hukuman mati. Semua kewenangan ini didapatkan karena Central 46 memperoleh mandat langsung dari Soul King. Mereka dipercaya untuk mengatur seluruh wilayah Soul Society dalam menjaga tatanan kehidupan, terkecuali Istana Soul King dan Akademi Shino, karena kedua tempat tersebut bukan termasuk wilayah kewenangannya. Jadi bisa dikatakan Central 46 ini seperti badan legislatif yang menjadi perantara Soul King sebagai badan eksekutif, di mana mereka memiliki kuasa yang sama atas berjalannya roda kehidupan dan kematian di ketiga dunia utama. Oleh karena itu, kehadirannya di Soul Society pun seolah menjadi pusat pemerintahan. Di sini Central 46 dapat dengan bebas mengatur, mengadili, dan mengintervensi organisasi militer, mau itu menyuruh GOTE 13 untuk selalu menegakkan nilai hukum dan keadilan yang berlaku, menyuruh Korps Kido untuk menggunakan senjata Kido sewajarnya, maupun menyuruh Onmitsu Kido untuk melakukan investigasi rahasia, mencari bukti-bukti persidangan, serta mengelola penjara Nest Maggots. Di samping itu, Central 46 juga berkuasa atas penjara besar bawah tanah yang berada di bawah Barak Divisi 1. Penjara ini memiliki area yang sangat luas, saking luasnya terdapat 8 tingkatan penjara. Meskipun yang baru disinggung baru 2 tingkatan, yaitu penjara tingkat 3 bernama Shugo dikhususkan untuk Shinigami yang menggunakan Kido terlarang seperti Tesai, dan juga penjara tingkat 8 bernama Muken yang dikhususkan untuk Shinigami paling kriminal seperti Aizen. Itulah kenapa tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke dalam penjara bawah tanah ini. Sekelas Komandan Kyoraku saja harus mendapat izin dari Central 46, bahkan dalam rangka meminta bantuan pada Aizen, dia pun sampai disuruh menanamkan kunci Muken di jantungnya untuk mencegah dampak buruk yang terjadi. Terlepas dari semua kuasanya itu, satu hal yang paling disayangkan dari Central 46 yaitu semua anggotanya tidak memiliki kekuatan mumpuni. Karena sejauh yang kita lihat, mereka ini sangat lemah dan hanya bisa mengoceh dalam menentukan suatu kebijakan. Maka tidak heran untuk menutupi kelemahan itu, di setiap persidangan wajah mereka selalu ditutup oleh plakat bernomor, yang mana hal itu pun bertujuan untuk mengidentifikasi masing-masing anggota. Selain itu, keberadaan mereka juga sangat dijaga ketat. Mereka tinggal di markas besar Kompleks Central 46, yang mana di bawah kompleks tersebut terdapat 3 bangunan penting yang hanya bisa diakses atas izin mereka. Pertama yaitu aula pertemuan. Ini adalah tempat berkumpulnya para anggota dalam menentukan kebijakan sekaligus menjadi tempat persidangan. Kedua, Seijo Tokyorin. Ini adalah tempat tinggalnya para anggota Central 46. Dan ketiga, Dairaisho Kairo. Ini adalah tempat perpustakaan rahasia tentang berbagai pengetahuan dan sejarah Soul Society. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa peran daripada Central 46 dinilai sangat penting. Dia adalah kunci kedua setelah Soul King dalam menentukan arus kehidupan. Tanpa ikut campur ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka bekerja di balik layar dengan menentukan berbagai kebijakan, entah itu menguntungkan atau merugikan banyak pihak. Selagi citra kedamaian dunia tersebar luas, mereka akan terus melakukannya, karena mereka yakin bahwa semua kebijakannya didasarkan atas kehendak Soul King untuk menjaga keberlangsungan dunia. Berdasarkan manga, anime, dan novelnya, sejauh ini Central 46 sudah memuat berbagai hukum dan keputusan melalui banyak pertimbangan. Semua keputusannya seringkali menimbulkan kontroversi, ada yang terima, ada yang tidak terima, dan ada juga yang keputusannya malah menguntungkan salah satu pihak.
Untuk mengetahui putusan-putusan apa saja yang pernah diambil Sentral 46, berikut adalah beberapa di antaranya yang bisa kami kumpulkan. Ibu Nanaoise diadili karena kehilangan harta suci Shinken Hakyoken dan dijatuhi hukuman mati. Genryusai Yamamoto diperintahkan untuk menghentikan pelatihan Zanjutsu pada Zaraki karena takut suatu hari nanti Zaraki akan menjadi tak terhentikan jika dia memberontak terhadap Soul Society. Teisai Sukabishi diadili atas penggunaan Kido terlarang. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara besar bawah tanah tingkat 3 bernama Shugo. Kisuke Urahara diadili atas kejahatan melakukan eksperimen holofikasi. Dia dijatuhi hukuman pencabutan kekuatan dan dibuang ke dunia manusia selamanya. Shinji Hirako dan kelompoknya harus dianggap sebagai hollow karena mereka telah melanggar aturan dasar Shinigami yang tidak boleh memiliki kekuatan hollow. Kuchiki Rukia divonis hukuman mati oleh Sokyoku karena sudah melebihi batas waktu di dunia manusia dan sudah mentransfer kekuatannya pada manusia. Kuchiki Rukia dibebaskan dari hukuman mati setelah terungkapnya kejahatan Sosuke Aizen. Rantau diadili atas peran pentingnya dalam penciptaan Bonds. Dia dilucuti kekuatan Shinigaminya dan diasingkan dari Seirete setelah membantu pelarian Bonds ke dunia manusia. Makoto Kibune diadili karena melukai seorang Shinigami saat bertarung melawan Hollow. Genryusai Yamamoto dilarang untuk melakukan investigasi apapun di kediaman klan Kasumiyoji karena sesuai aturan bahwa pihak militer tidak boleh ikut campur ke dalam urusan keluarga bangsawan. Sosuke Aizen diadili atas semua kejahatan dan pengkhianatannya. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 20.000 tahun di penjara besar bawah tanah tingkat 8 bernama Muken. Oko Yoshima diperintahkan untuk menghentikan proyek Spearhead jiwa buatan. Dia mencoba untuk meminta penjelasan tetapi ditolak dan disingkirkan oleh para penjaga. Soya Azashiro dilarang untuk menjadikan warga Rukongai sebagai prajurit khusus, meskipun itu demi kebaikan dalam rangka menaklukkan para Hollow di Hoikom Mundo. Lubang penyegelan roh alias tempat eksekusi kuno resmi ditutup setelah terjadinya pembantaian para keluarga bangsawan. Kenpachi Kuruyashiki dilarang keras untuk menggunakan bankai di wilayah Seirete karena jangkauan kekuatannya terlalu besar, berpotensi untuk menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Berita tentang Don Kanonji yang berhasil menjinakkan Arrancar dilarang dimuat karena berpotensi menurunkan semangat para Shinigami. Tokinada Tsunayashiro bebas dari hukuman setelah membunuh Kakyo yang dituduhnya berkhianat karena sesuai aturan bahwa seorang bangsawan diperbolehkan untuk membunuh seorang penjahat. Gagasan Tokinada disetujui untuk memasang alat pemantau di lencana Shinigami pengganti demi keamanan. Semua permintaan Kyoraku disetujui, baik untuk melatih Kenpachi Zaraki, mendapatkan 2 kursi wakil kapten maupun meminta bantuan pada Sosuke Aizen. Fakta kebenaran tentang pertempuran besar melawan Quincy beberapa dirahasiakan untuk membuat masyarakat merasa aman dan tenang. Dan terakhir, semua kepala keluarga bangsawan agung tidak diperbolehkan untuk berada di dalam satu tempat yang sama secara bersamaan. Di luar dari peranannya, kuasanya, dan berbagai putusan hukum yang sudah kita ketahui, Sentral 46 sebenarnya masih memiliki segudang misteri yang belum terungkap. Dari mulai kapan mereka berdiri, siapa yang mendirikannya, siapa yang memilih para anggota, dan harus dari kalangan mana anggotanya berasal, apakah Shinigami, rakyat biasa, ataukah kaum bangsawan. Sebelum bisa menjawab hal itu, mari kita sedikit melihat apa saja yang sudah dilalui Sentral 46 sepanjang cerita Bleach berjalan. Diketahui bahwa sedari dulu Sentral 46 sudah dipandang sebagai lembaga tertinggi di Soul Society. Mereka berhak untuk menentukan segala keputusan hukum yang berlaku, yang mana hal itu didasarkan atas nama kedamaian dan keadilan dunia. Namun dikarenakan adanya kedekatan dengan para kaum elit bangsawan membuat mereka dipandang berlaku tidak adil. Hal tersebut dibuktikan dari munculnya berbagai aturan yang menguntungkan pihak kaum bangsawan, seperti memperbolehkan para bangsawan untuk membunuh seseorang yang dianggapnya penjahat, dan juga tidak diperbolehkannya pihak militer untuk ikut campur ke dalam urusan keluarga bangsawan. Akibat dari hal itu, stigma ketidakadilan Sentral 46 pun mulai tumbuh di sebagian kalangan, terutama Shinigami di Gotei 13. Mereka sangat membenci keberadaan para dewan yang selalu membatasi operasinya.
Terlebih mereka juga merasa bahwa semua keputusan dan kebijakan Sentral 46 tidak masuk akal. Tanpa ada interogasi lebih lanjut atau bukti yang valid, mereka selalu menyalahkan para Shinigami, mengadu domba Shinigami, mengkambing hitamkan rakyat biasa, dan seringkali mendukung para kaum bangsawan. Meski mereka memiliki kekuatan, tapi para Shinigami ini sedikit pun tidak berani menentang semua keputusan itu, karena mereka tahu bahwa di balik kebijakan Sentral 46 terdapat kehendak Soul King sebagai penguasa ketiga dunia utama. Dan sejauh ini hanya ada satu orang yang berani menentang Sentral 46 secara terbuka. Dia tiada lain adalah Sosuke Aizen yang telah membantai semua anggota pada peristiwa pengkhianatannya. Kemudian setelahnya, Sentral 46 kembali merekrut semua anggota untuk melanjutkan tugas peradilan. Salah satu nama yang muncul saat itu adalah Amakado Nayura, wanita muda dari kalangan bangsawan yang sosoknya diungkap pada 3 buah novel, yaitu Beginning of the Revive of Tomorrow, We Do Not Always Love You, dan juga Can't Fear Your Own World. Di sana disebutkan bahwa Nayura adalah anak dari seorang ayah yang dibunuh Aizen pada peristiwa pembantaian Sentral 46. Dia dulunya bertugas sebagai kepala perpustakaan Dairaisho Kairo yang memungkinkannya untuk mengetahui dan mengingat setiap catatan sejarah Soul Society. Dan kini sebagai anggota Sentral 46 menggantikan posisi ayahnya, Nayura yang terkesan pada Izuru Kira mulai tertarik untuk mengetahui dunia luar. Dia menjadi satu-satunya anggota yang mengunjungi berbagai distrik di Seiretei. Bahkan tak hanya itu saja, seorang diri dia mengunjungi Rukongai hanya sekedar untuk memahami kehidupan orang-orang berstatus rendah. Alhasil, apa yang dilakukan Nayura ini mampu memberi sedikit pengaruh pada Sentral 46 ke arah yang lebih baik. Hal itu dibuktikan dari bagaimana mereka mulai melunak dengan menunjukkan toleransi pada Gotei 13, seperti membebaskan Izuru Kira dan Hisagi dari hukuman karena sempat berpihak pada Gin dan Tosen, mengizinkan kembali para Vice-Lord untuk menjadi kapten, dan juga menyetujui semua permintaan Kyoraku pada saat peperangan melawan bangsa Quincy. Apalagi setelah peperangan berakhir, Nayura yang berhasil bertahan kini menjadi poros utama Sentral 46. Melalui kedekatannya dengan Kyoraku, dia pun perlahan mampu menghilangkan stigma ketidakadilan Sentral 46, di mana mereka mulai meninggalkan sistem lamanya yang senang memprioritaskan para bangsawan. Kehadiran Sentral 46 di dalam cerita manga ataupun anime memang jarang sekali disorot. Entah apa yang dipikirkan Tite Kubo, padahal kelompok ini berperan sangat penting, mungkin bisa menjadi titik penengah dalam suatu konflik. Contohnya seperti ketika di Arc Soul Society, mereka berperan sebagai tumpuan dari adanya plot twist tak terduga pengkhianatan Aizen, tapi sayang setelahnya, dari mulai Arc Arrancar sampai Arc Tayabebe, status mereka sama sekali tidak dilibatkan lagi. Dan beruntung pada novelnya kita pun disuguhkan dengan berbagai fakta soal Sentral 46. Meski hanya sedikit, tapi setidaknya itu bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan yang tadi kita lontarkan. Dari mulai pertanyaan pertama, terdiri dari kalangan manakah anggotanya berasal? Merujuk pada apa yang ada di dalam novel, khususnya Nayura, aku merasa kalau para anggota Sentral 46 hanya terdiri dari keluarga bangsawan. Hal itu dikarenakan di dalam novelnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata selama ini anggota Sentral 46 jarang sekali keluar dari tempatnya. Mereka tidak tahu bagaimana dunia luar, mereka hanya fokus pada pekerjaan untuk mengadili, menghukum, dan memberlakukan suatu aturan. Sehingga hal itu pun membuat semua keputusannya dipandang tidak berlaku adil, baik itu di mata masyarakat maupun Shinigami. Jadi dengan demikian, sangat masuk akal jika stigma ketidakadilan selalu melekat pada diri Sentral 46 karena memang itu murni akibat kebiasaan para penguasa yang tidak mau menginjakkan kakinya di tanah yang kotor. Pertanyaan kedua, siapa yang memilih para anggota Sentral 46? Kemungkinan besar di dalam Sentral 46 terdapat seorang ketua, dan ketua inilah yang berhak menentukan klasifikasi anggota. Karena sangat aneh jika organisasi sebesar dan sepenting ini tidak memiliki pemimpin yang mengatur prosedur persidangan. Dan melihat pada kasus Nayura, dipilihnya anggota mungkin bisa juga dilakukan lewat silsilah keluarga. Mereka yang sudah lama menjabat mewariskan jabatannya pada keturunan agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan keluarga lain.
Mengingat pada novel Spirits Are Forever With You disebutkan bahwa sejak zaman dulu para keluarga bangsawan selalu berselisih memperebutkan kekuasaan, entah itu dalam hal kekuatan, keterampilan ataupun kekayaan, seperti yang terjadi pada keluarga Soya Azashiro di mana dia dimusuhi oleh para bangsawan lain karena iri dengan kekayaannya. Pertanyaan ketiga, kapan Sentral 46 berdiri dan siapa yang mendirikannya? Jujur, sangat sulit untuk bisa menjawab pertanyaan ini karena memang ada banyak sekali asumsi dan kemungkinan yang dapat terjadi. Namun jika boleh menebak, aku merasa Sentral 46 didirikan oleh 5 leluhur bangsawan agung yang mana hal itu pastinya atas persetujuan dari Soul King untuk menjadikan Sentral 46 sebagai simbol pengawas dan pengatur 3 dunia. Karena kalau kita melihat ulang sejarahnya, sebelum ketiga dunia terbentuk, para leluhur bangsawan sempat mengajukan berbagai usulan, yang mana usulan ini sudah menunjukkan dari adanya bukti bagaimana sistem 3 dunia harus diatur ke depannya. Seperti keluarga misterius yang membutuhkan dunia baru untuk menutup lubang dunia, keluarga Kuchiki yang ingin menciptakan tatanan dunia baru, keluarga Shihoin yang membutuhkan sirkulasi kehidupan reinkarnasi, dan juga keluarga Shiba yang ingin mempelajari cara untuk memurnikan Hollow. Berdasarkan itulah, kemungkinan besar akar dari terciptanya Sentral 46 sudah ada ketika 3 dunia dibentuk. Bisa jadi dari sana timbul perselisihan yang melibatkan kelima leluhur bangsawan agung. Secara kita tahu di antara mereka ini ada satu yang paling dekat dengan rasa haus akan kekuasaan. Dia adalah keluarga Tsunayashiro, sang provokator utama dari terciptanya 3 dunia dan dimutilasinya tubuh Soul King. Mungkin saja akhir dari perselisihan ini dimenangkan oleh keluarga Tsunayashiro, seorang diri dia berkuasa di balik nama Sentral 46 yang perlahan mulai dijalankan oleh para bangsawan biasa. Dan seiring zaman berganti, melalui pengaruhnya yang besar dan ideologinya yang buruk terhadap mentalitas kekuasaan, lambat laun Sentral 46 pun sering memprioritaskan para kaum bangsawan. Itulah kenapa sedari dulu keluarga Shiba selalu mendapat perlakuan buruk dari Sentral 46. Terlebih ke depannya, status mereka sebagai bangsawan agung pun secara resmi dihapus dari sejarah, mengingat sebelum ketiga dunia dibentuk, keluarga Tsunayashiro sudah menaruh rasa benci pada keluarga Shiba karena menolak keputusannya untuk memutilasi dan menjadikan Soul King sebagai pasak dunia. Apalagi di masa sekarang, kita tahu peran Byakuya dan Yoroichi selaku keturunan bangsawan agung tampak tidak terlihat. Meski status bangsawannya tidak dicopot, tapi tetap saja mereka seolah tidak mendapat tempat untuk menentukan arah kebijakan. Itu artinya ada kemungkinan bahwa sedari dulu Sentral 46 berada di bawah pengaruh besar keluarga Tsunayashiro. Hal itu tercermin dari bagaimana mereka berhak mengelola pengawasan departemen visual untuk memastikan semua sejarah terekam dan tersimpan rapat-rapat. Nah teman-teman, jika semua asumsi yang kuutarakan ini benar, lalu kenapa di dalam novel Tokinada mengajak Byakuya dan Yoroichi untuk mengumpulkan kembali 5 bangsawan agung? Terlebih di sana dia juga mengatakan bahwa tujuan dikumpulkannya adalah untuk mendapat kekuasaan melebihi Sentral 46. Sangat aneh tentunya karena pada saat itu Tokinada sudah menjadi kepala baru keluarga Tsunayashiro. Jika dia menginginkan kekuasaan, bukankah tinggal beroperasi di balik layar Sentral 46? Menjawab hal itu, perlu diingat Tokinada adalah sosok villain yang memiliki pandangan nihilistik. Dia yang sudah tahu sejarah kelam terciptanya dunia, percaya bahwa dunia ini palsu. Tak ada satupun nilai-nilai kehidupan yang harus dibela karena pada faktanya semua yang dibangun di atas 3 dunia adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh para leluhur bangsawan agung. Maka dari itu, dalam peranannya, Tokinada memiliki satu tujuan besar, yaitu menjerumuskan dunia pada kekacauan murni dengan cara menggulingkan Soul King. Jadi dengan demikian, Tokinada sebenarnya tidak butuh kekuasaan di Sentral 46, dia justru ingin menghancurkan sistem 3 dunia yang selama ini mereka bangun, apapun itu caranya, entah itu dengan membunuh keluarga utama bangsawan agung Tsunayashiro, menghasut Byakuya dan Yoroichi untuk berada di pihaknya, membuka tabir sejarah dunia pada semua orang, ataupun menciptakan Hikone sebagai pengganti Soul King. Semua yang dilakukannya itu murni atas dasar pandangannya yang nihil, di mana dia ingin melihat 3 dunia kacau, hancur, penuh kejahatan, hasutan, dan anarkis, menunjukkan pada semuanya bahwa sedari awal tidak ada keadilan di dunia ini.
Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Terlepas benar atau tidaknya semua asumsi yang kuutarakan di akhir, aku harap kalian tidak menelannya bulat-bulat karena pada faktanya sampai sekarang latar belakang dan status keanggotaan Sentral 46 belum banyak diungkap oleh Tite Kubo. Di sini kita hanya bisa menyampaikan opini pribadi yang bersumber pada manga, anime, dan novel. Mungkin beberapa di antaranya ada yang salah atau keliru, jadi silahkan jika ada masukan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.